dalam praktik ya, dalam praktik kedokteran itu kita akan banyak sekali menghadapi dilema ya. Dilema itu adalah pilihan yang sulit ya. Biasanya hasil yang didapat itu di antara dua pilihan itu sama-sama tidak menguntungkan atau menyenangkan gitu ya. Nah, nah kita umumnya tidak disiapkan untuk bisa mengatasi masalah itu ya. Jadi diasumsikan bahwa kita itu tahu bagaimana menyelesaikan dilema etik. Dan asumsi ini kalau menurut pengamatan dan pengalaman saya di Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran UGM itu ternyata tidak seperti itu ya, banyak masalah yang ditimbulkan. Khusus untuk di bidang obstetrik ginekologi, dilema itu banyak sekali kita hadapi ya. Misalnya ketika menghadapi kasus aborsi, ya. Aborsi itu ada abortus spontan, ada abortus provokatus ya, ya yang perlu respons yang berbeda ya. Dan kemudian juga yang khas untuk bagian obstetri itu adalah konflik kepentingan antara ibu dengan anak yang dikandung ya. Jadi misalnya hamil dengan penyakit jantung yang berat itu ada pilihan yang sulit ya, apakah kehamilannya akan diteruskan tapi berisiko untuk ibunya ya, atau akan diterminasi ya, yaitu dengan untuk kepentingan ibunya agar bisa bertahan hidup maka kehamilannya diakhiri. Jadi banyak sekali kalau kita itu mau sadar ya bahwa banyak dilema di dalam praktik kedokteran. Dibandingkan dengan di klinis ya. Jadi kan kalau kita ingat lagi prinsip bioetik itu yang pertama adalah otonomi, yang kedua adalah beneficence, yang ketiga adalah non-maleficence, yang kemudian justice. Nah, kalau di klinis kita kan berhadapan dengan individu atau paling dengan keluarga ya. Nah, persoalan yang lain adalah kita sudah tahu ada beberapa orang juga atau satu kelompok malah yang menolak vaksinasi gitu ya. Padahal ini adalah kalau di dalam public health, vaksinasi adalah satu langkah prevention ya, pencegahan. Sehingga itu pun menjadi persoalan gitu ya. Jadi dan ini dilihat sendiri kadang-kadang ilmunya ini ya kita menyinggung sedikit begitu ya, tetapi kalau begitu berhubungan dengan satu kelompok, dua kelompok orang dan mereka tidak memahami apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan pencegahan, kenapa kita harus vaksin ya, kenapa kita harus melakukan 3M gitu ya, mengingat juga negara Indonesia ini penyakitnya beragam ya, jadi penyakit menularnya masih, sekarang tambahan ada pandemi, penyakit tidak menularnya mungkin menjadi prioritas ya. Dan penyakit tidak menular ini memerlukan intervensi-intervensi public health yang paling bagus kalau kita memang mempelajari 12 prinsip atau kalau ini sudah diperbarui ya, pokoknya prinsip-prinsip etika di dalam public health. Jadi bioetika itu secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kajian multidisiplin dan aplikasi etika dalam bidang ilmu hayati, bioteknologi, kedokteran, kesehatan, dan bidang sosial politik serta humanitarian lainnya. Nah, bioetika itu muncul karena merupakan satu respon dari kebutuhan untuk menjawab implikasi moral dan etika dari berbagai perkembangan teknologi, pola pikir, dan implementasinya pada berbagai aspek kehidupan.